Ini merupakan salah satu film yang berasal dari Turki. Berdurasi 2 jam 3 menit 51 detik, film ini pertama kali dirilis pada tanggal 27 Oktober 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang sersan muda tampan asal Turki yang bertemu di medan perang dengan seorang gadis kecil bernama Ayla. Ayla olsun mu? He? Ayla. Ay gibi yüzü var baksana. Ay ışığında bulduk zaten. Ayla olsun mu senin adın? Yaşa komutanım. Vallahi Güzel güzel tamam. oldu. Ayla. Ay kurban olurum. Ayla the Doctor of War memang diangkat dari kisah nyata seorang sersan Turki yang ditugaskan untuk membantu peperangan saudara di Korea Selatan pada tahun 1950. Film ini merupakan karya sutradara Chad Ulkay yang diproduksi oleh Warner Bros. Sersan Turki tampan dan pemberani ini bernama Sulaiman. Film ini merupakan film berdasarkan kisah nyata, tepatnya tanggal 17 September 1950, Republik Turki mengirimkan sekitar 5.090 tentara termasuk Sulaiman di dalamnya. Kisah keduanya menjadi viral usai mereka dipertemukan kembali untuk pertama kalinya di tahun 2010 dengan bantuan kedutaan Korea Selatan yang membuat mereka dapat bertemu di sebuah taman di Korea Selatan. Pertemuan tersebut kemudian menginspirasi pembuatan film yang diberi judul Ayla the Doctor of War. Ada sekitar 400 foto yang dimiliki Sulaiman sangat membantu dalam pembuatan film ini. 400 foto yang ada membantu pembuatan setting film dan menghidupkan memori yang ada ke dalam film. Film Turki ini tentang seorang tentara Turki bernama Sulaiman yang mempunyai anak Korea bernama Ayla. Meskipun sudah ditayangkan pada tahun 2017 silam, namun masih banyak yang penasaran dengan film ini. Karena menceritakan kisah sedih dan juga menguras air mata itu sering mendapatkan sebuah penghargaan. Negara Turki menjadi pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Sulaiman yang seorang tentara ditugaskan dan dipaksa harus meninggalkan kekasihnya, Nuran, untuk melaksanakan kewajiban. Ia pun berjanji akan menikahinya selepas kembali ke Turki. Berangkatlah Sulaiman dan pasukannya ke Korea Selatan. Pada suatu malam, mereka diserang oleh musuh, namun masih bisa bertahan. Di tempat yang telah porak-poranda dan mayat di mana-mana, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, Sulaiman menemukan satu anak kecil duduk sendirian di samping jenazah orang tuanya yang telah mati dibantai. Kemudian, Sulaiman mengajaknya untuk ikut. Sulaiman berkata kepada gadis kecil itu bahwa tidak akan meninggalkannya. Anak kecil itu hanya terdiam dan tidak bicara apapun, termasuk mengatakan siapa namanya. Sulaiman pun memberi namanya Ayla. Di Turki, Ayla adalah nama yang bagus. Ayla berarti bulan. Karena wajahnya seperti bulan, Ayla tidak ingin lepas dari Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, ia selalu ikut. Sulaiman pun tidak tega jika harus meninggalkannya karena semenjak bertemu, Ayla tidak ingin berpisah darinya. Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini membuat ia ditegur bahwa keberadaan anak itu akan menghambat pekerjaannya, sekaligus bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri. Sulaiman mengajari Alia bahasa Turki. Ayla pun mulai berbicara dan juga berinteraksi dengan tentara lainnya. Semuanya menyayangi Ayla. Sampai saatnya tiba, Sulaiman dan kawan-kawannya sudah habis masa tugas dan harus kembali ke Turki. Saya sendiri sangat tersentuh dengan kisah dari Sulaiman dan Ayla. Film ini sangat memberikan makna yang mendalam mengenai cinta dari seorang ayah terhadap putrinya. Meskipun tidak sedarah, para pemain film ini juga sangat lihai dan mendalami akting. Mereka yang membuat penonton luluh serta ikut menangis.
Akting dari Ismail Hacugdo yang mendapatkan peran Sulaiman sangat menghayati dan mendalami sebagai Sulaiman. Bahkan sorot matanya saat harus meninggalkan Ayla sangat mengekspresikan kesedihan yang sangat mendalam, membuat kami para penonton film ini merasakan sedih yang teramat nyata. Ditambah efek yang diberikan seakan film ini adalah film tahun 1990-an, membawa suasana menjadi semakin real. Meskipun film ini mengisahkan tentang kasih sayang Sulaiman terhadap Ayla, film ini tidak hanya berfokus pada kisah mereka berdua. Pasalnya, banyak scan yang menceritakan tentang perang yang cukup menegangkan serta adegan yang tak kalah menyentuh tentang persahabatan yang terjadi antara Sulaiman dan Ali. Film ini juga mendapat berbagai macam penghargaan. Di antaranya adalah film terbaik di Asian World Film Festival 2017, Golden Palm Award 2018, film berbahasa asing terbaik di Palm Spring International Film Festival 2017, dan Sedona International Film 2018, serta terpilih untuk mewakili Turki dalam kategori film terbaik dalam bahasa asing di Oscar 2017. Film ini merupakan salah satu film yang wajib ditonton karena memiliki banyak pesan-pesan bermanfaat yang bisa dipetik untuk kehidupan. Salah satunya adalah mencerminkan sikap-sikap toleransi yang cukup tinggi antara teman-teman Sulaiman kepada Ayla. Padahal di sini Sulaiman berikut teman-temannya beragama Muslim yang sangat taat dan sangat begitu menyayangi Ayla yang beragama non-Muslim. Perbedaan agama bukanlah penghalang untuk kita saling membantu atau menyayangi antara satu sama lain. Selain itu, Sulaiman juga menempati janjinya untuk bertemu lagi dengan Ayla. Mengapa saya katakan beliau menempati janjinya? Karena pada saat ia berpisah untuk terakhir kalinya dengan Ayla, Sulaiman berkata pada Ayla bahwa suatu saat nanti Sulaiman akan menemuinya. Dan terbukti, Sulaiman di usia senjanya bisa menemui Ayla dan menempati janjinya untuk menemui Ayla, walaupun untuk menempati sebuah janjinya butuh waktu bertahun-tahun. Untuk Sulaiman menemukan nama Ayla yang pada saat itu tidak terdaftar dalam kewarganegaraan Korea. Selain itu, Sulaiman yang menyayangi makhluk ciptaan Allah. Salah satunya adalah cara Sulaiman mengusir semut dan memberinya makan. Itu sangat-sangat amat bagus dan wajib dicontoh untuk kita semua. Dan hal itu juga dilakukan oleh Ayla saat Ayla memberi makan semut-semut yang ada di camp tempat mereka tinggal. Selain itu, kasih sayang Sulaiman yang sangat tinggi kepada Ayla, walaupun kita tahu bahwa Ayla dan Sulaiman berbeda negara, berbeda ras, berbeda agama, tapi kasih sayangnya tidak memandang hal tersebut. Lalu ada juga beberapa bagian yang mengisahkan bahwa mereka semua memuliakan Ayla sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang anak kecil yang tinggal di kamp tentara. Dan keprajuritan Turki sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Salah satunya saat mereka melaksanakan kegiatan selalu berhitung dan mengucapkan kata Allah. Sebagian besar proses syuting film Ayla the Doctor of War dilakukan di Turki dan selesai pada Juni 2017. Pemutaran pertama film ini dilakukan di Toronto International Film Festival pada 11 September 2017. Film ini kemudian resmi dirilis pada tanggal 27 Oktober 2017 di Turki dan pertama kali rilis 21 Juni 2018 di Korea Selatan. Banyak sekali hal yang bisa kita petik dalam film ini.
kesedihan, kebersamaan, persahabatan, toleransi, dan nilai-nilai keislaman lainnya banyak sekali yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf